Saya dari kelompok 7 akan perkenalkan nama lengkap saya yaitu Ansos Siwada dan saya akan menjelaskan materi perkembangan kreatif anak. Oke, di sini saya akan menjelaskan makna kreativitas. Pada umumnya orang mengartikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Utami Minandar 1983 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan individu membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi atau unsur-unsur yang ada. Hartuti Puji 2000 atau 123. Menurut Lowenfeld dalam Sumanto 2005 11 bahwa kreativitas adalah seperangkat kemampuan seseorang yang meliputi kepekaan mengamati berbagai masalah melalui indera, kelancaran mengeluarkan berbagai alternatif pemecahan masalah, dan kemampuan memadukan atau mengkombinasikan unsur-unsur menjadi karya seni. Oke, di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri individu yang kreatif. Hasil penelitian Rensuli 1981 menunjukkan bahwa seseorang yang dapat mencapai bakat unggul adalah individu-individu yang ciri-cirinya yaitu satu kreatif memiliki kemampuan yang tinggi di atas rata-rata, 3 memiliki tanggung jawab dan ikatan yang tinggi terhadap tugas. Oke, di sini saya melanjutkan mengembangkan kreativitas anak menurut Salhan dan Maswan 1983 menguraikan dimensi yang dapat mengembangkan kreativitas individu adalah satu, pengalaman dapat berupa apa yang dilihat, didengar, dibaca termasuk pengalaman dalam perjalanan dan dalam hubungannya dengan orang lain. 2. Permainan yang memerlukan imajinasi. 3. Hobi dan kesenian, hobi yang positif misalnya menyulam, mengukir kayu, mendorong untuk menciptakan hal-hal yang baru. Sedangkan seni lingkungan yang kondusif dan imajinatif bagi individu untuk kreativitas. 4. Membaca banyak memberi ide dan bagi orang tertentu yang rasa ingin tahunya tinggi akan dapat mengembangkan sesuatu yang baru atau menggabungkan sesuatu yang baru atau menggabungkan ide-ide yang telah ada. 5. Latihan dapat meningkatkan kreativitas, misalnya latihan memecahkan masalah, mengarang, sebagainya. Lingkungan sosial, orang tua, guru, dan orang sekitar. Orang-orang sekitar yang tidak menekan dapat menumbuhkan seseorang untuk berpikir secara bebas. Demikian pula adanya dukungan dari orang-orang atau dekat dapat meningkatkan kreativitas. Oke, baik, saya melanjutkan. Menurut Juni Simiawan, ciri-ciri dari pribadi yang kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, bebas dalam berpikir, tidak kaku dan terhambat, bersifat ingin tahu, selalu ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru, percaya pada diri sendiri, penuh semangat, berani mengambil risiko. Oke, saya melanjutkan. Proses untuk mengembangkan kreativitas anak perlu diberi kesempatan untuk kreatif. Pendidik hendaknya dapat memberikan rangsangan pada anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, dan pendidik hanya sebagai mediator yang menyediakan sarana prasarana yang diperlukan. Anak diberi kebebasan untuk berekspresi baik melalui tulisan, gambar, dan sebagainya. Dan pendidikan jangan terlalu cepat menuntut hasilnya sehingga membatasi dalam menunjang pengembangan kreativitas dan untuk menghindari rasa bosan pada diri anak sehingga anak menjadi lebih bersemangat dalam berpikir kreatif, kegiatan kreatif melalui sebuah proses. Semakin proses tersebut semakin tinggi punya.
Ada 4 tahapan proses berpikir kreatif sebagai diungkapkan oleh Walsh. 1. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pematangan, ketiga tahap pemahaman, yang keempat tahap pengetesan. Kreativitas sebagai proses mental yang unik yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinil, mencakup jenis pemikiran spesifik yang oleh Wolford disebut target thinking, yaitu proses berpikir yang melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau menguraikan suatu masalah atas beberapa kemungkinan pemecahan. Untuk itu, pengembangan kreatif tidak dapat dilakukan dengan kegiatan belajar bersifat expository, melalui dengan kegiatan belajar discovery atau inquiry. Selanjutnya, bagian D, produk. Keadaan yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan produk-produk kreatif dan bermanfaat adalah kondisi pribadi dan lingkungan. Sejauh mana kedua aspek tersebut mendorong seseorang untuk melibatkan diri dalam proses kegiatan kreatif dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif oleh anak dan dengan dorongan internal maupun eksternal untuk bersibuk diri secara kreatif. Berdasarkan hasil studi, Betshels dan Jackson menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kreativitas dan inteligensi. Jadi orang yang mempunyai IQ yang tinggi mungkin kreativitasnya rendah atau sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa kreativitas dan inteligensi adalah dua ranah kemampuan manusia yang berbeda dalam sifat dan orientasinya. Terlepas dari persoalan cerdas kreatif dan pengembangan kreatif, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Sebagaimana kemukakan oleh Davis, sebagaimana dikutip oleh Slomet. Sikap individu mencakup bagian A, sikap individu mencakup tujuan untuk menemukan gagasan serta produk dalam pemecahan baru. Untuk tujuan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian perhatian khusus bagi pengembangan kepercayaan diri anak didik. Sebagai seorang guru harus mampu menanamkan rasa kepercayaan diri anak didik sedini mungkin agar pengembangan gagasan, produk-produk dan masalah dapat terwujud. Dengan rasa percaya diri, anak didik akan merasa aman secara psikologis sehingga ia dapat memecahkan masalah kreatif. Yang kedua, saya melanjutkan bagian B. Kemampuan dasar yang diperlukan meliputi berbagai kemampuan berpikir konvergen dan divergen. Bagian C, teknik-teknik yang digunakan dalam pengembangan kreativitas anak, yaitu yang pertama melalui teknik inquiry, pencari tahuan. Dengan teknik ini memungkinkan siswa menggunakan semua proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Yang kedua, menggunakan teknik brainstorming atau sumbang saran. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif. Dengan diterimanya penghargaan oleh anak didik akan mempengaruhi konsep diri siswa yang positif. Yang terakhir, meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media. Penyajian bahan pembelajaran perlu dikemas semenarik mungkin dengan didukung penggunaan media untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Baik, saya melanjutkan. Bagian 4, manajemen kelas yang berorientasi pada pengembangan kreativitas anak. Kelas merupakan bagian atau unit sekolah terkecil dan sebagai wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan bahwa tenaga kependidikan, terutama guru, haruslah profesional dalam mengolah kelas. Tujuannya, manajemen kelas adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran.
memberi kemudahan dalam mendukung sumber-sumber belajar, serta membangkitkan gairah belajar siswa. Adapun desain manajemen kelas yang berorientasi pada pengembangan kreativitas anak meliputi: yang pertama, pengaturan fisik kelas, kedua, persiapan guru, yang ketiga, sikap guru, yang terakhir, metode pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih.